Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Valia Matin dari Pendidikan Teknologi Informasi 2018 UNESA, yang pada kesempatan kali ini akan memberikan pembahasan singkat mengenai teori gelombang. Definisi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium perantara. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebuah gelombang dapat terdiri dari satu bukit dan satu lembah untuk gelombang transversal, atau satu rapatan dan satu renggangan untuk gelombang longitudinal. Yang mana kedua jenis gelombang ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Jenis-jenis gelombang. Yang pertama yaitu jenis gelombang berdasarkan getaran dan arah rambatannya. Terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya ada pada gelombang air, tali, dan cahaya. Kemudian untuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya ada pada gelombang pegas dan gelombang bunyi. Dan berikut ini adalah gambaran dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian gelombang yang berdasarkan medium perantaranya, yaitu terdiri dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perantara dalam proses perambatannya. Gelombang mekanik termasuk ke dalam gelombang longitudinal dengan kecepatan ruang hampa 3 kali 10 kuadrat meter per second. Contohnya ada pada gelombang tali dan bunyi. Untuk gelombang elektromagnetik, pengertiannya adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa atau juga pada suatu medium perantara. Gelombang elektromagnetik termasuk ke dalam gelombang transversal, yang contohnya ada pada cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Kemudian gelombang yang berdasarkan perambatannya, yaitu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya ada pada gelombang bunyi. Untuk gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah sesuai dengan posisi dan merambat pada medium yang terbatas. Berikut ini adalah gambaran dari gelombang berjalan, dan ini adalah gambaran dari gelombang stasioner. Kemudian, besaran gelombang, yang mana ada panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda, yaitu jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Periode gelombang disimbolkan dengan huruf T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Untuk frekuensi gelombang disimbolkan dengan huruf F, yaitu banyaknya gelombang tiap detik atau second. Dan cepat rambat gelombang disimbolkan dengan huruf V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap satu satuan waktu. Secara matematis, besaran gelombang dapat dirumuskan sebagai berikut. Panjang gelombang atau lambda sama dengan S per N, yang mana S adalah jarak gelombang dan N adalah banyaknya gelombang. Cepat rambat gelombang dapat dihitung dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Atau juga bisa panjang gelombang dihitung dengan cara mengalikan cepat rambat gelombang dengan periode. Lambda sama dengan V dikali T besar. Atau V cepat rambat gelombang sama dengan S per T, yaitu jarak per waktu. Kemudian selanjutnya untuk penjelasan panjang gelombang sendiri adalah pada gelombang transversal, panjang satu gelombangnya adalah bisa dihitung dari satu puncak ke puncak berikutnya, atau dari satu lembah ke lembah berikutnya, atau juga dapat dihitung satu bukit dan satu lembah. Nah,
Berikut ini gambarannya untuk gelombang transversal. Di sini dari satu puncak ke puncak berikutnya dapat terhitung satu gelombang, disimbolkan dengan lambda tadi, panjang gelombang, atau dari satu lembah ke lembah berikutnya, atau juga satu bukit dan satu lembah. Kemudian untuk panjang pada gelombang longitudinal, yaitu dapat terhitung dengan satu rapatan dan satu renggangan, atau bisa juga dari jarak antara dua rapatan yang berurutan atau jarak antara dua renggangan yang berurutan. Dapat digambarkan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah periode gelombang yang disimbolkan dengan huruf T besar. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak satu panjang gelombang. Periode gelombang satuannya adalah second atau detik, yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut. Periode sama dengan waktu per banyaknya gelombang. Kemudian frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan huruf F kecil, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk tiap detik, atau yang tadi ya banyaknya gelombang tiap detiknya, yang mana frekuensi gelombang ini sangat dipengaruhi oleh panjang gelombangnya. Apabila panjang gelombangnya kecil, maka frekuensi gelombangnya akan tinggi. Dan juga sebaliknya, apabila panjang gelombangnya besar, maka frekuensi gelombangnya akan rendah. Atau bisa kita sebut frekuensi gelombang berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Frekuensi memiliki satuan Hertz, yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi sama dengan banyak gelombang per waktu, atau juga bisa frekuensi sama dengan 1 per periode, atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Dan kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat gelombang. Yang pertama, pembiasan gelombang. Pembiasan dapat terjadi pada suatu gelombang, yang mana ketika gelombang yang melewati dua medium perantara yang berbeda, maka sebagian akan dipantulkan dan sebagian lainnya lagi akan diteruskan. Pembelokan berkas gelombang yang diteruskan inilah yang dikenal dengan istilah pembiasan, atau biasa disebut juga dengan refraksi. Contohnya, yang paling banyak kita ketemui adalah ketika memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas yang berisi air, maka seolah-olah kita akan melihat pensil tersebut akan patah. Nah, itu adalah contoh dari pembiasan gelombang. Kemudian ada dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium perantara. Medium yang dilewati ketika gelombang tidak bergantung pada panjang maupun frekuensi gelombang disebut dengan medium dispersif. Kemudian yang ketiga ada polarisasi gelombang. Polarisasi merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Polarisasi gelombang terdiri dari polarisasi vertikal dan horizontal. Polarisasi vertikal dapat dilihat dengan menggerakkan tali dari atas ke bawah atau sebaliknya. Sementara untuk polarisasi horizontal dapat dilihat dengan menggerakkan tali dari kanan dan kiri. Kemudian ada pemantulan gelombang, yang ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium perambatan, maka sebagian gelombang akan dipantulkan. Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pantulan sama dengan sudut gelombang pantulnya. Kemudian yang kelima ada interferensi gelombang. Interferensi atau penggabungan gelombang terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Interferensi gelombang dapat dilihat pada riak air di permukaan. Kemudian ada efek Doppler. Efek Doppler adalah ketika suatu sumber gelombang dan penerimanya bergerak relatif satu sama lain. Frekuensi yang dideteksi penerima tidak akan sama dengan frekuensi sumber. Ketika keduanya bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi akan lebih besar dari frekuensi sumber. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai teori gelombang. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.